Oke, selamat pagi, siang atau sore kepada teman-teman sekalian. Di sini saya Ivan Sujitonga, NIM-nya A1C320033, Prodi Pendidikan Fisika Reguler A. Nah, adapun tujuan dalam pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Fisika Modern. Jadi, pada bagian ini saya mengambil dua jenis teori, yaitu asas larangan Pauli dengan keadaan elektron dalam atom berelektron banyak. Yang pertama yaitu asas larangan Pauli. Aturan ini dikemukakan pertama kali oleh Wolfgang Pauli pada tahun 1926 yang menyatakan bahwa tidak boleh terdapat dua elektron dalam satu atom dengan 4 bilangan kuantum yang sama. Kemudian orbital yang sama akan mempunyai bilangan kuantum n, l atau m yang sama, tetapi yang membedakan hanya pada kuantum spinnya. Kemudian sistem ini berpengaruh terhadap statistik Fermi-Dirac dan Bose-Einstein. Artinya, statistik Fermi-Dirac sangat tepat untuk menerangkan bagaimana perilaku partikel identik yang memenuhi larangan Pauli tersebut. Sedangkan statistik Bose-Einstein sangat tepat untuk menerangkan perilaku partikel-partikel identik yang tidak memenuhi larangan Pauli. Kemudian lanjut untuk keadaan elektron dalam atom berelektron banyak. Di sini ada 4 bilangan kuantum, yaitu bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, dan bilangan kuantum spin. Nah, kalau bilangan kuantum utama itu menyatakan tingkat energi, sedangkan bilangan kuantum azimut itu menyatakan bentuk orbital. Kemudian bilangan kuantum magnetik itu menyatakan bagaimana orientasi orbital dalam ruang 3 dimensi. Kemudian yang keempat yaitu bilangan kuantum spin yang menyatakan spin elektron atau perputaran elektron. Nah, yang pertama yaitu bilangan kuantum utama. Seperti yang saya jelaskan tadi, bilangan kuantum utama itu adalah bilangan kuantum yang menunjukkan besaran seberapa banyak jumlah kulit pada elektron tersebut di dalam suatu atom. Misal begini ya. Misal saya ambil contoh atom yang terdiri dari beberapa kulit. Di sini saya ambil contoh sebanyak 4 kulit dengan satu inti. Nah, di sini inti adalah yang berwarna biru, berwarna putih. Kemudian ini menunjukkan yang biru menunjukkan bilangan kuantum pertama atau tingkatan energi yang pertama. Kemudian yang hijau menunjukkan tingkatan energi pada kulit kedua. Kemudian warna orange menunjukkan tingkatan energi pada kulit ketiga. Dan terakhir yaitu warna hitam yang menunjukkan tingkatan energi suatu elektron pada kulit keempat. Nah, dengan demikian asumsikan ini adalah atom X, maka bilangan kuantumnya adalah 4. Sebab jumlah kulit yang terdapat di dalam struktur atom tersebut ada sebanyak 4. Itulah sebabnya mengapa bilangan kuantum utamanya bernilai 4. Nah, jadi pada dasarnya terbukti bilangan kuantum itu menunjukkan seberapa banyak jumlah kulit yang ada pada suatu atom. Dan biasanya
kulit-kulit ini akan diisi oleh berbagai jenis atom dengan jumlah yang berbeda pula. Dari kulit pertama hingga kulit kedua itu memiliki tingkat energi yang berbeda dengan kulit kedua dan ketiga. Dilanjutkan kulit ketiga dan kulit keempat. Artinya, semakin jauh posisi elektron dari nukleus atau pusat, maka energi yang dibutuhkan untuk eksitasi itu semakin besar. Energi eksitasi semakin besar. Sementara pada kulit keempat, elektron akan lebih mudah bereksitasi atau melepas diri dari lintasan orbitnya daripada elektron yang berada pada kulit kedua. Hal tersebut terjadi karena daya tarik nukleus terhadap kulit kedua jauh lebih besar terhadap daya tariknya pada kulit keempat. Itulah mengapa elektron pada kulit kedua membutuhkan energi yang lebih besar bila dibandingkan elektron yang terdapat pada kulit keempat untuk bereksitasi atau keluar. Nah, lanjut untuk bilangan kuantum azimut. Bilangan kuantum azimut disimbolkan dengan L. Nah, bilangan kuantum azimut sering disebut dengan bilangan kuantum angular atau sudut. Mengapa demikian? Karena elektron itu kan di dalam suatu kondisi atau ruang bebas itu senantiasa bergerak. Akibatnya mereka akan membentuk berbagai jenis gerakan. Sementara gerakan yang paling utama atau umum itu ada dua, yaitu linear dan rotasi. Nah, pada gerakan linear itu tidak akan mempengaruhi bagaimana sih gerakan linear tersebut akan membentuk suatu sudut. Karena kan tidak mungkin jika suatu gerakan yang sifatnya linear itu membentuk suatu sudut. Sementara gerakan rotasi pada elektron itu akan membentuk suatu sudut dengan range dari 0 hingga kembali 2V atau satu putaran penuh. Jadi satu putaran penuh itu setara dengan 2V atau 1 radian sama dengan 2V. Nah, bilangan kuantum azimut ini akan mempengaruhi terhadap parameter lain. Contohnya itu momentum sudut. Karena tadi gerakan rotasi akan membentuk sudut, otomatis momentum sudut juga akan terbentuk. Artinya seberapa besar sudut yang dibutuhkan oleh sumbu poros atom untuk mempertahankan gaya putarnya atau mempertahankan kondisi bagaimana dia berputar, atau dengan kata lain spin. Nah, itulah sedikit penjelasan tentang bilangan kuantum azimut. Umumnya bilangan kuantum azimut itu terdiri dari subkulit S, P, D, F. Ini keempat subkulit ini memiliki lintasan yang berbeda-beda. Artinya walaupun mereka dalam satu bilangan kuantum utama yang sama, tetapi lintasannya itu berbeda hanya karena dibedakan oleh bilangan kuantum azimutnya. Kemudian lanjut bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum magnetik ini menyatakan tingkah laku elektron di dalam medan magnet. Artinya ketika elektron diberi suatu medan magnet, maka medan magnet itu akan mengekstraksi atau influencing terhadap elektron. Nah, elektron kan bermuatan negatif. Medan magnet ada dua, antara positif dan negatif. Bisa jadi kedua-duanya terjadi bersamaan. Nah,
ketika elektron berada dalam medan magnet yang negatif, itu elektron akan didesak sehingga akan membentuk bilangan spin negatif setengah yang arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Sementara ketika suatu elektron diberi pada medan magnet positif, itu akan membentuk positif setengah bilangan spinnya, dan arahnya pun akan searah dengan arah jarum jam. Itulah mengapa pada bilangan kuantum magnetik itu terdapat dua jenis, yaitu negatif setengah dan positif setengah. Kemudian lanjut untuk bilangan kuantum magnetik. Nah, bilangan kuantum magnetik dengan spin itu sebenarnya hampir sama jika dilihat secara analogi. Hanya saja bedanya spin berlaku pada perputaran elektron akibat medan magnet, sementara bilangan kuantum magnetik terjadi karena elektron berada dalam posisi medan magnet dengan dua jenis kutub, positif ataupun negatif. Nah, itulah mengapa terjadi perbedaan antara bilangan kuantum spin dan bilangan kuantum magnetik. Jadi perbedaannya itu tidak jauh, tetapi memiliki karakteristik yang hampir sama. Nah, demikianlah presentasi saya pada saat ini mengenai materi fisika modern pada subbab elektron banyak. Jadi kesimpulannya, suatu elektron itu atau suatu atom itu memiliki 4 jenis bilangan kuantum. Bilangan kuantum utama, spin, magnetik, dan azimut. Nah, itulah ringkasan dari keseluruhan PPT tersebut. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.